Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mat Teladan. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab trigonometri mengenai identitas trigonometri, ya, bagian yang pertama. Oke, karena ini masih bagian pertama, jadi kita nggak langsung ke pembahasan teladan. Kita lihat terlebih dahulu, ya. Trigonometri ini berkaitan dengan yang namanya dengan segitiga siku-siku, ya. Umpama kita punya segitiga siku-siku, oke, ya, dengan sudut katakanlah alfa. Oke. Nah, biasanya di sini ada 3 sisi yang dinyatakan dengan sisi depan, samping, dan sisi miring. Nah, sisi depan itu biasanya ada di depan sudut, ya. Kemudian sisi samping ada di samping antara siku-siku dengan sudut. Nah, kemudian sisi miring itu ada di hadapan sudut siku-siku. Nah, kita misalkan di sini sisi depannya itu adalah kita lambangkan dengan Y. Kemudian sisi sampingnya dengan X, gitu ya. Kemudian sisi miringnya R. Oke. Sehingga kita akan peroleh dalil Pythagoras, ya. Karena segitiga siku-siku berbunyi bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat, gitu ya. Oke, apabila kedua ruas ini kita bagi dengan R kuadrat, maka kita peroleh bentuk X kuadrat dibagi dengan R kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat bagi R kuadrat. Oke, X kuadrat dibagi R kuadrat ini bisa kita nyatakan dalam bentuk X per R pangkat 2. Kemudian Y kuadrat bagi R kuadrat bisa dinyatakan dengan Y per R pangkat 2 sama dengan R kuadrat per R kuadrat 1. Nah, X per R kalau kita lihat dalam segitiga siku-siku ini ada perbandingan samping bagi miring. Nah, ini adalah perbandingan dari trigonometri bentuk cos, ya. Jadi cos alfa dikuadratin jadi cos kuadrat alfa. Ditambah Y per R berarti sisi depan bagi sisi miring. Ini adalah bentuk perbandingan sin, ya. Jadi sin kuadrat alfa. Nah, sama dengan 1. Nah, inilah yang disebut dengan identitas trigonometri. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, sering juga kita akan jumpai bentuk apabila kita nyatakan atau dipinta sin kuadrat sama dengan, ya, sin kuadrat sama dengan, jadi kita tulis di sini mungkin, ya. Oke, kita pecah menjadi 2. Bisa kita tulis sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, demikian pula kalau seandainya kita ingin tanya cos kuadrat alfa, ini sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Oke, kita kotakin, ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini nanti akan sering sekali muncul di teladan-teladan mengenai identitas trigonometri. Oke, ya. Oke, kita langsung saja praktekkan di beberapa teladan berikut. Oke, kita disuruh menentukan, ya, bentuk sin dikali cos dibagi tan X ini sama dengan bentuk seperti opsi A, B, C, D, atau E. Oke, kita akan lihat di sini. Saya tulis ulang, ya, soalnya di sini sin. Oke, sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan tan X. Oke, apabila kita nggak punya ide mesti diapakan, alangkah baiknya semua fungsi yang ada nyatakan dalam bentuk sin dan cos. Ya, di sini ada tan X-nya, nyatakan dalam bentuk sin dan cos. Maka akan kita peroleh sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan tan X. Ini adalah sin X dibagi atau per cos X. Oke, maka kita peroleh sin X, ya. Oh, sorry, ini bukan tambah tapi kali.
Oke, sin X dikali dengan cos X, ya, dikali, nah bentuk pecahan pembagian dengan pecahan bisa dirubah dalam bentuk perkalian dengan cara kita rubah posisinya jadi cos X dibagi dengan sin X. Oke, kita bisa hilangkan sin X-nya, maka kita peroleh cos dikali cos sama dengan cos kuadrat X. Maka kita pilih bentuk ini sama dengan bentuk opsi yang C, ya, cos kuadrat X. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, di teladan ini kita diberikan soal yang mirip dengan yang tadi, gitu ya. Nah, namun soal di sini tidak ada sin dan cosnya, gitu ya. Tapi tidak jadi masalah. Jadi ini tan X ditambah dengan kotangen X dibagi dengan secant X. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kalau seandainya kita nggak punya ide mesti diapakan, kita rubah semuanya dalam bentuk sin dan cos. Oke, tan X ini adalah bentuk dari sin per cos. Kotangen bentuk dari cos X per sin X dibagi dengan secant ini 1 per cos X. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada penyebut dalam bentuk cos dan sin, ya. Sehingga untuk menghilangkan penyebutnya ini kita tinggal kali baik pembilang maupun penyebut dengan sin X dikali cos X. Demikian pula untuk penyebut, ya, kita kali dengan sin X dikali cos X. Oke, ini kalau kita kali, maka cos X-nya hilang, jadi tersisalah sin kuadrat X, ya, sin dikali sin. Ditambah cos per sin dikali sin kali cos, sinnya hilang, jadi tinggal cos dikali cos atau cos kuadrat X. Dibagi dengan 1 per cos dikali dengan sin cos, ya, cosnya hilang, jadi tinggal sin X. Oke, sin kuadrat ditambah cos kuadrat ada identitas di trigonometri. Nilainya adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 per sin X. Ini adalah setara dengan kosekan X. Maka kita pilih opsi yang D. Oke, kita lanjut ke teladan berikut. Oke, kita sini menggunakan soal matematika dasar tahun 97, ya, UMPTN. Oke, kita disuruh mencari bentuk yang sama, ya, yang setara dengan 1 min cos per sin X. Tapi tidak menjadi lebih sederhana, gitu ya. Jadi 1 dikurang cos X dibagi dengan sin X. Caranya adalah kita kali sekawan, ya. Bentuknya mana? Bentuk dari 1 min cos. Kita kali sekawannya adalah 1 plus cos X dibagi 1 plus cos X. Oke, 1 kurang cos X tambah dikali dengan 1 plus cos mengikuti aturan A min B dikali A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Sehingga 1 kuadrat 1 dikurang cos kuadrat X, gitu ya. Oke, dibagi dengan sin X dikali 1 plus cos X. Oke, identitas trigonometri yang tadi kita bahas sebelumnya di awal, bahwa 1 dikurang cos kuadrat adalah sin kuadrat X. Dibagi sin X kali 1 plus cos X. Oke, kita hilangkan sinnya. Nah, sehingga yang atas tinggal, atau pembilang tinggal sin X, penyebutnya 1 tambah cos X. Nah, ini bentuk lain dari 1 min cos dibagi dengan sin X. Maka kita pilih opsi yang E, ya. Oke. Nah, inilah pembahasan tentang identitas trigonometri bagian pertama. Oke, nantikan video pembahasan untuk bagian yang kedua. Ya, tetap di channel Mat Teladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.